Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Selamat datang kembali di channel Jurnal Baru, channel yang akan membahas berbagai kisah dan kasus menarik yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan pada video kali ini, saya akan mencoba membahas sebuah peristiwa mengerikan yang telah terjadi di Sulawesi Utara, di mana ada seorang ibu muda yang dengan tega menyawa keponakannya sendiri hanya karena mengincar sesuatu yang dimiliki oleh keponakannya tersebut. Dan bahkan orang gila psikopat ini juga turut membantu proses pencarian korban yang dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya. Jadi, bagaimana kronologinya? Maka akan kita bahas pada video kali ini. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, perlu saya ingatkan kembali kepada kalian bahwasannya kisah yang akan kami bawakan adalah 100% kejadian nyata dan bukan dari film. Jadi, tetap bersama kami di Jurnal Baru. Seorang anak perempuan usia 8 tahun menjadi korban mutilasi oleh kerabat dekatnya sendiri. Pada tanggal 18 Januari 2024, masyarakat Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim, digegerkan dengan penemuan jasad bocah berusia sekitar 8 tahun. Jasad seorang gadis itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, di mana anggota badan dan kelapanya dipisahkan oleh seseorang. Lalu bagaimana kronologinya? Mari kita bahas. Kisah pilu ini berawal ketika korban bersama dengan ibunya berkunjung ke rumah neneknya yang berada di Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim. Dan pelaku yang memang juga bagian dari keluarga mereka, atau lebih tepatnya adalah tante dari si korban. Saat itu dia melihat penampilan dari korban. Kemudian pelaku mengincar perhiasan yang saat itu dikenakan oleh korban. Pelaku dan korban yang memang tergolong sangat akrab. Kemudian korban diajak oleh pelaku untuk pergi ke rumahnya yang memang tak jauh dari rumah sang nenek. Nah, ini untuk kenyamanan penyebutan kita akan sebut korban dengan nama Zahra. Saya tidak akan menyebutkan nama lengkapnya karena ya miris gitu ya, untuk menutupi privasi keluarga juga. Baik, kita akan lanjutkan ke ceritanya. Pada saat itu, Zahra diminta untuk menunggu sebentar di rumah tantenya itu. Dikarenakan pada saat itu si tante gila ini hendak menitipkan anak bayinya ke rumah saudara perempuannya. Zahra kemudian diajak tantenya itu untuk pergi mengambil sayur atau memetik sayur di area perkebunan mereka. Lalu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pelaku bersama korban berjalan kaki ke lorong baret Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim dengan membawa sebilah pisau. Pelaku dan korban melewati jalan belakang. Saat di tengah perjalanan, Zahra mengeluh capek pada tantenya karena telah lama berjalan kaki. Lalu, Zahra atau korban meminta kepada pelaku untuk menggendongnya. Kemudian pelaku mengabulkan permintaan tersebut dengan menggendong korban. Sesampainya mereka di tempat kejadian, pelaku kemudian menurunkan korban. Dia lantas mendorong gadis kecil itu sampai terjatuh tertelungkup di atas tanah. Kemudian pelaku menindih korban dari atas sehingga korban sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan tak sampai di situ, orang gila ini kemudian menutup mulut korban yang saat itu berteriak minta pertolongan. Dia menutup mulut anak kecil itu dengan tangan kirinya, dan orang gila ini mulai melakukan aksi yang sangat di luar kendali. Orang gila ini lantas mengorok leher gadis kecil ini dimulai dari kiri dan ke kanan. Dia melakukannya hingga akhirnya leher gadis kecil ini putus. Kepala dan anggota badannya terpisah. Sungguh, orang seperti ini wajib dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu, eksekusi nggak pakai lama, atau bikin dia menderita gitu lah. Saya rasa orang seperti ini tidak pernah memiliki rasa empati sedikit pun. Baiklah, kita akan lanjut ke kronologinya. Kemudian orang gila ini membuang potongan kelapa korban ke sebuah selokan. Jadi setelah melakukan aksinya ini, kelapa itu disempar, digelindingin gitu aja ke sebuah selokan.
Setelah melakukan aksi keji ini, kemudian tante bejat ini lantas berdiri dan mulai merampas perhiasan korban, berupa satu buah kalung, satu buah gelang, dan dua buah cincin. Setelah semua perhiasan itu diambil, pelaku kemudian mendorong badan korban sehingga terjatuh ke dalam selokan yang sama. Sampai di sini admin merasa sangat emosi terhadap pelaku ini, yang dengan tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri yang masih sangat muda belia. Jika dia ingin merampas atau menguasai perhiasan korban, kenapa harus sampai merampas kehidupannya juga? Kita doakan saja semoga korban ditempatkan di sisi Sang Pencipta dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan yang sangat mendalam. Mari kita akan lanjutkan ke ceritanya. Maaf, admin sangat emosi dengan manusia satu ini. Setelah selesai mengambil semua perhiasan korban, orang gila ini lantas bergegas pulang. Dan tak lupa dia membuang pisau yang dia gunakan untuk melakukan aksi kejinya di lokasi yang tak jauh dari TKP. Setibanya di rumah, lantas pelaku langsung mandi dan meninggalkan pakaiannya tersebut yang penuh dengan bercak noda merah di atas mesin cuci. Selesai dengan aktivitas mandinya, kemudian orang gila ini melaksanakan salat atau berdoa kepada Tuhannya. Gak habis pikir saya, bisa-bisanya setelah melakukan hal gila, dia berdoa kepada Tuhannya dan bahkan setan aja mungkin kaget dengan perbuatan manusia laknat satu ini. Selesai dengan salatnya, kemudian pelaku pergi ke rumah saudara perempuannya guna menjemput anak bayinya. Dan di hari itu juga, orang gila ini pergi ke toko emas untuk menjual perhiasan yang telah ia rampas dari gadis kecil tak berdosa yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Pelaku kemudian menaiki sebuah bentor untuk sampai di lokasi toko emas. Dan sesampainya di toko emas, dia lantas menjual semua perhiasan tersebut dengan harga senilai Rp3.670.000. Dan dari hasil itu, lantas ia kemudian membeli sebuah handphone senilai Rp1,1 juta dan emas 0,55 gram senilai Rp478.000 dan beberapa kebutuhan bayi lainnya seperti susu dan popok. Lalu sebenarnya siapakah sosok pelaku ini? Orang gila ini bernama Arnita Mamonto alias Ani. Pada saat kejadian ini, dia berusia 19 tahun dan sudah harus mengurus keluarga kecilnya. Dia diketahui sudah menikah dengan seorang laki-laki yang identitasnya dirahasiakan. Dan dari pernikahannya itu, dia dikaruniai seorang bayi laki-laki yang usianya belum genap 1,5 tahun. Aning merupakan seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi gaya hidupnya ini terbilang sangat hedon, di mana dia sering mengunggah foto-foto dirinya yang sering berdandan ala-ala orang kaya di sebuah platform media sosial. Untuk hubungan Aning dengan Zahra atau korban, sebenarnya mereka ini sangat akrab. Oke geng, kita akan lanjut ke kasusnya. Diduga Aning telah merencanakan aksinya ini 3 hari sebelum kejadian naas ini menimpa Zahra. Dia mengaku ingin menguasai perhiasan korban tanpa diketahui oleh orang lain dan akhirnya memutuskan cara keji ini. Dan dari temuan ini pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mereka berhasil menangkap pelaku di rumahnya sendiri, yang memang dasarnya orang agak gila dan psikopat. Dan bahkan saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, dia malah seolah-olah sedang menceritakan pengalaman liburan. Dia menceritakan kepada pihak kepolisian tanpa adanya ekspresi sedih ataupun bersalah. Aku nah, itu gak mau rumah mana dekat? Jam berapa nih lapor ke polisi adik? Tadi jam berapa nih dia keluar sekolah nih? Jam 11. Tadi jam 11. Kita di muka pada orang toh. Bunda apa bilang? Dia bilang Bunda Zam Pipa Ila. Jadi ada baku Zam ini? Yo Zam. Dia bilang Bunda Zam Pipa Ila. Jadi ada baku badeng kita dan lewat balakan situ toh. Ya itu kan jalan di satu orang di rumah. Pas kita selesai. Pada saat itu dia mengatakan, sebenarnya saya kasihan, saya tak tega, dia masih sangat kecil. Sungguh penampakan dajjal di dunia nyata. Jasad gadis kecil ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk proses autopsi. Proses autopsi berlangsung kurang lebih 4 jam. Bahkan beberapa staf tenaga medis sampai menangis saat melihat kondisi gadis kecil ini. Keluarga korban menangis histeris saat mengetahui peristiwa buruk telah terjadi kepada anaknya. Mereka meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan atas peristiwa ini, tante gila alias Aning dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 365 KUHP,
dan lebih subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat atau hukuman mati. Lalu menurut kalian, hukuman apa yang pantas diberikan untuk manusia seperti ini? Dan sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk subscribe dan dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan dapat menemani hari-hari kalian. Saya Riko, admin dari Jurnal Faro undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Kasih pindah tanpa dia dah mati akang di situ ngana saya tidur pada dia ngana saya tidur dia malawang dia bilang apa tunggu dia begitu baru ngana langsung apa datang di petangan dua baru dia bilang apa ngana rampas tu pisau ngana rampas tu pisau pada dia baru ngana duduk akang kong dia sobat dari bunda itu baru ngana apa langsung bagi nah tutup begini atau begini kanan baru ngana iris begini tuh Jadi kepala mereka atas dulu ini. jadi Jadi karena irisin duluan. DP iris tak ciri itu anak kepala langsung ciri di got toh baru ngana ambil tuh ngana iris itu kena di barang mas kang putus kang putus satu kali tak ngana ambil sama tuh barang mas kepala so ciri toh ambil sama tuh barang mas cincin semua toh gelang kalung baru ngana tolak DP mayat ngana angka ngana seciri di got baru ngana ambil tuh mafafa ngana tutup baru tuh peda tuh pisau itu dia ngana palangka kamu baru ngana buang itu langsung ambil Uang habis itu ke mana? Dipopok langsung. masih Sembayang itu. nggak ada sembayang nggak ada berdoa apa itu Apa itu kan lebih doa? enak dapat tahu Apa yang dapat tahu? Baru habis sembayang pilih popok. Ini kan, Yo. mas beli popok Kau mana suami itu di mana? kerja Di kerja. barang mas tuh berapa 4 3 juta berapa